Oke, kita mulai untuk perkuliahan yang sebelumnya ini, yang pertemuan ketujuh, karena ada masalah jaringan sampai tidak bisa kita lakukan meeting. Oke, saya akan melanjutkan untuk memberikan materi bahan ajar yang seharusnya diberikan pada hari ini. Oke, kita langsung saja. Jadi ini adalah Dena yang sudah saya berikan sebelumnya dan sudah menjadi tugas jadi ini tugas 2. Tapi sebelum kita lanjut untuk materi ini, sekedar untuk mengingatkan, yang pertama, di saat kita membuka AutoCAD, pastikan terlebih dahulu menggunakan template ACAD ISO, karena ACAD ISO menggunakan sistem pengukuran milimeter atau metrik, sedangkan apabila kita menggunakan template yang ACAD DWT ini menggunakan sistem pengukuran inci. Nanti di saat kita buka, pastikan juga cek di setting drawing utility units, pastikan kita menggunakan milimeter. Nah, di sini saya menggunakan sistem pengukuran 1 meter 1000. Oke. Nah, dari tugas sebelumnya ini kan yang tampak di sini hanya garis pola Dena. Nah, di sini kita akan membuat settingan untuk dinding. Cara men-setting untuk dinding yang pertama bisa menggunakan perintah offset. Jadi ketebalan dinding biasanya kita menggunakan ketebalan dinding 14 atau 15, tapi di sini saya menggunakan 15 cm. Jadi ini kita offset 75. Seperti ini. Semua garis yang ada kita offset, kecuali untuk teras ya. Oke, setelah garis dinding sudah berhasil dibuat, kemudian kita akan coba menutup bagian-bagian untuk dinding. Kalau yang seperti ini, kita gunakan perintah extend dan kita trim yang garis yang tidak diperlukan.
Oke, selesai. Dan pastikan juga kita menggunakan garis bantu untuk menentukan pola grid. Oh ya, di sini ada grid yang ini akan saya perbaiki dulu supaya gridnya itu sesuai. Ini saya pindahkan ke sini. Ini nanti gridnya ini akan kita buat seperti ini. Ini untuk grid struktur ya. Jangan lupa juga untuk memberikan ukuran. Ini karena sudah mepet, kita pindahkan ke bagian sebelah. Oke, kita buat urutan grid. Ini kita tinggal copy untuk dena yang satunya lagi.
Oke, karena di lantai 1 tidak memiliki grid 5, jadi grid yang 5 itu saya hilangkan. Juga untuk grid H ini tidak ada. Jadi seperti ini jadi pola grid ini untuk menentukan nanti penentuan gambar untuk struktur ya. Ini untuk kelengkapan gambar saja ini. Oh ya, untuk di denah ini, di denah lantai 1, ini denah lantai 2. Sini ternyata ada tambahan satu grid. Jadi yang grid C ini kita akan diubah posisi. Ada satu grid di sini. Grid E tidak ada di lantai 1. Seperti yang sebelumnya, berhubung gridnya ini mepet, kita pindahkan. Yang C saja ini yang kita pindahkan. Oke, jadi seperti ini. Untuk mempermudah, grid yang tadi kita masukkan ke layer ini ya, kita masukkan ke layer ukuran supaya nanti kita bisa simpan dulu seperti ini. Garis bantungnya juga
kita sembunyikan dulu. Oke, selanjutnya kita buat pintu. Ukuran pintu 5 kali 15 untuk kosen. Sedangkan untuk daun pintu ketebalannya kita gunakan 3 atau 4 cm. Sini saya menggunakan 4 cm. Saya gunakan rotasi kopi untuk membantu membuat garis pintu seperti ini. Ini kita buat pintu yang baru karena ukurannya berbeda. Oke, yang lain kita tinggal copy. Ini kita mirror saja. Selanjutnya untuk pintu depan, pintu kupu-kupu,
Oke, setelah pintu semua sudah dibuat, sekarang kita tentukan untuk kolom. Jangan lupa untuk membuat layer kolom. Semua kolom ditempatkan di setiap perpotongan dinding atau pada sudut dinding. Ini pada pintu toilet juga di sini sebaiknya ada kolom. Oke, setelah kolom semua ditempatkan pada posisinya, ya sekarang ini ada satu kolom lagi. Saya lupa. Sini. Juga pada tangga. Oke, nah kolom-kolom ini sebenarnya ini kan kolom praktis, kolom kecil, ukurannya 15x15. Nanti ada baiknya nanti diperbesar, tapi ini karena kita tidak kita belum memastikan untuk ukuran struktur, jadi untuk sementara kita gunakan kolom-kolom kecil ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat garis dinding. Nah, garis yang sudah ada itu kita timpa. Jadi sebentar. Jadi ada di sini kan kita kembalikan untuk ukuran dan grid. Kita garis bantu seperti ini untuk memberikan kolom-kolom yang sesuai dengan grid struktur.
Oke, setelah grid struktur sudah membantu kita dalam penempatan kolom, kita simpan lagi. Dan sekarang kita buat garis dinding. Ketebalan yang tadi hanya untuk membantu. Sekarang kita kembalikan ke 0. Untuk dinding kita pakai 0,3 hanya untuk membantu supaya jelas garis yang kita buat seperti ini. Supaya sebagai drafter ataupun nantinya sebagai seorang arsitek, untuk gambar-gambar yang kita buat seperti Dena tidak perlu untuk membuat gambar struktur, atau kita tidak perlu untuk menentukan lebih dulu untuk struktur. Kita gambar saja sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam menggambar arsitektur. Jadi prinsipnya saja. Oke, setelah garis dinding kita sudah buat, sekarang jadi untuk teras ini kan tidak memerlukan dinding, terus ya teras depan, teras belakang, terus yang di sini balkon juga tidak semua menggunakan dinding. Yang bagian ini tidak perlu, yang balkon yang satu ini jadi tidak menggunakan dinding. Oke, yang satu ini nantinya cuma jadi dark, jadi nanti kita akan hapus. Sekarang ini tinggal kita bungkus dulu untuk balkon. Kita bungkus satu garis. Seperti ini. Setelah itu sekarang kita masuk ke layer 0, kita matikan kolom dan dinding. Oke, setelah itu kita hapus. Ini garis bantu yang ada. Sebentar. Untuk area jemur pakaian ini kita bungkus juga. Setelah itu kita kembalikan layer dinding dan kolom. Oke, ada satu ruangan di sini gudang, jadi ini posisinya di bawah tangga. Jadi kita lupa untuk menamakan, ini posisinya di lantai 1.
Oke, kira-kira seperti ini. Sebenarnya prinsipnya untuk sebuah ruangan, jarak bentangan antara kolom minimal 3 meter. Nah, apabila kita sudah lebih dari 3 meter, udah baiknya kita tambahkan satu kolom di bagian tengah. Oke, kira-kira sampai di sini untuk membuat denah. Nah, nantinya setelah denah selesai, nanti tugas Anda adalah membuat denah yang ada ini dimasukkan ke dalam layout dan sesuaikan skala satu 100 ya. Selanjutnya Anda diminta untuk membuat
skop gambar seperti ini. Jadi ada logo Fakultas Teknik, baru ada nama Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, mata kuliah Komputerisasi Desain Arsitektur 1, nama dosen, nama mahasiswa, nama gambar. Jadi ini kalau Dena lantai 1. Skala, nomor gambar, halaman, dan keterangan. Seperti ini. Layout juga dinamai sesuai dengan nama gambar. Lantai 1 ini, yang satunya ini Dena lantai 2. Oke, kalau yang mungkin belum paham caranya, pertama saat kalian buka layout pertama kali akan berbentuk seperti ini. Layoutnya itu kita setting di page setup manager, modify, silakan pilih printer yang ada atau bisa gunakan AutoCAD PDF high quality seperti ini. Property, bentar. Untuk simple, kalau misalnya menggunakan file PDF, aplikasi PDF, bisa gunakan Foxit. Ini kita gunakan Foxit. Setelah itu kita masuk ke property. Tujuannya hanya untuk menyeting kertas untuk ke landscape. Untuk ukuran ini kita gunakan saja ukuran A4 cm. Oke. Landscape, plot style ini kita pakai monochrome. Oke, close. Nah, untuk bidang gambar ini pertama saya minta untuk dibuat dulu skopnya ini. Untuk mempercepat, copy, paste pakai perintah Windows, Ctrl Shift C dan Ctrl V. Dan untuk bidang gambar ini kita tinggal sesuaikan. Untuk viewport, ini viewport seperti ini.
Jadi viewportnya hanya untuk bagian untuk gambar, tidak perlu untuk sampai ke crop. Setelah itu kita gunakan yang sistem skala yang sudah ada di AutoCAD 1:100 seperti ini. Nah, untuk ukuran ini saya pakai jadi ini ukurannya untuk crop gambar. Oke, kalau ada yang bertanya mungkin layout kenapa warna hitam, karena ini saya rubah di setting jadi di format option untuk display ini colors, yang di colors, terus untuk ini sheet layout saya gunakan hitam. Defaultnya sebenarnya warnanya putih. Oke, untuk materi hari ini seperti ini, dan ini juga sekaligus untuk tugas minggu depan. Jadi untuk DNA yang kalian buat di tugas praktek 2, saya minta untuk dilengkapi seperti ini. Jadi sudah lengkap dengan crop gambar, dan ingat tahapannya setelah DNA nanti kita akan masuk ke tampak. Jadi ada baiknya apabila diminta untuk mengumpulkan tugas dikumpulkan, karena saya tidak lagi akan menerima tugas-tugas yang terlewatkan sebelumnya. Oke, sampai di sini saya rasa cukup. Oke, terima kasih.